api yang membebaskan. Antara tubuh, jiwa, dan identitas Bali, fajar belum sepenuhnya terbit ketika suara gamelan Baleganjur mulai menggema di sebuah desa di Bali. Dentingnya bukan bunyi duka. Ia bergetar tegas, ritmis, nyaris heroik. Di halaman rumah adat, kain putih dan kuning berkibar pelan diterpa angin pagi. Di tengah halaman, terbujur tubuh seorang lelaki tua yang semasa hidupnya adalah kepala keluarga, petani, sekaligus penjaga pura kecil di ujung sawah. Hari ini, keluarganya tidak sedang kehilangan. Mereka sedang mengantar. Upacara itu bernama ngaben, dalam tradisi yang berakar pada ajaran Hindu. Kematian bukan akhir, ia adalah gerbang. Tubuh hanyalah wadah. Roh disebut Atma adalah penumpang yang harus dipulangkan. Api menjadi kendaraan terakhir. Namun di Bali ngaben bukan sekadar ritual teologisis. Ia adalah peristiwa sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik identitas. Ia adalah panggung di mana kosmologi kuno bertemu modernitas pariwisata. Dan di sanalah cerita ini dimulai. Di halaman itu, para perempuan menyiapkan sesajen. Tangan-tangan mereka bergerak cepat menyusun bunga, janur, dan dupa. Di sudut lain, para pria menyempurnakan badai menara jenazah bertingkat yang menjulang setinggi 2 rumah. Warna emas dan merah menyala, memantulkan cahaya matahari yang mulai naik. Badai bukan sekadar alat angkut, ia adalah simbol Gunung Mahameru, pusat kosmos dalam mitologi Hindu. Dalam kosmologi Bali, alam semesta terbagi dalam 3 lapisan. Bohu, alam bawah, alam manusia, dan suah alam para dewa. Badai adalah poros yang menghubungkan semuanya. Ketika jenazah diangkat dan ditempatkan di dalamnya, keluarga percaya bahwa Atma sedang bersiap menempuh perjalanan vertikal dari dunia fana menuju alam yang lebih tinggi. Di kota seperti Denpasar, prosesi ngaben seringkali menarik perhatian wisatawan. Kamera-kamera terangkat, video direkam, namun bagi keluarga, ini bukan tontonan. Ini adalah kewajiban suci. Bahkan, jika harus berutang, karena ngaben bukan hanya ritual spiritual, ia juga pernyataan harga diri. Dalam ajaran Hindu Bali, tubuh manusia tersusun dari panca mahabhuta, pertiwi tanah, apah air, teja api, bayu udara, dan akasa ruang. Ketika seseorang meninggal, unsur-unsur itu harus dikembalikan ke asalnya. Api dalam ngaben menjadi medium pemurnian mengurai tubuh menjadi abu, membebaskan Atma dari keterikatan duniawi. Namun, tidak semua keluarga mampu melaksanakan ngaben segera. Di desa-desa, seringkali jenazah dikubur sementara, menunggu waktu dan biaya cukup untuk melakukan ngaben massal. Disinilah solidaritas adat bekerja. Banjarunit komunitas tradisional mengorganisir gotong royong. Mereka mengumpulkan dana, membangun badai bersama. Bahkan, berbagi lembu wadah berbentuk sapi atau hewan mitologis, tempat tubuh dibakar. Ngaben massal menjadi solusi ekonomi sekaligus perayaan kolektif. Kematian menjadi peristiwa komunal. Menjelang siang, arak-arakan dimulai. Puluhan pria mengangkat badai. Tubuh mereka bergetar menahan beban. Namun wajah mereka tidak menunjukkan kesedihan mendalam. Musik Baleganjur mengentak keras. Di persimpangan jalan, badai diputar 3 kali. Putaran itu bukan tanpa makna. Ia melambangkan pemutusan arah agar roh tidak kembali ke rumah, agar ia tidak tersesat di antara kenangan dan keinginan. Asap dupa menebal, tangis tertahan terdengar, namun tidak histeris. Dalam pemahaman Bali, terlalu larut dalam duka justru mengikat Atma. Kematian harus dilepas dengan ikhlas. Di kuburan desa, lembu hitam telah menunggu. Tubuh dipindahkan dari badai ke dalam rongga lembu. Seorang pemangku membacakan mantra. Api dinyalakan perlahan. Flame pertama kecil, lalu membesar. Kayu-kayu kering menyala. Asap membumbung tinggi ke langit biru Bali. Di momen itu, keluarga menunduk. Beberapa menangis pelan, bukan karena kehilangan, tetapi karena sadar
Inilah perpisahan terakhir secara fisik. Tubuh menjadi abu. Unsur kembali ke alam, namun Ngaben tidak berhenti pada api. Beberapa hari kemudian, abu dikumpulkan. Ia dihanyutkan ke Laut Sering, kali ke pantai selatan Bali yang menghadap Samudra Hindia. Air menjadi simbol penyatuan. Alam menutup lingkarannya. Dari tanah ke api, dari api ke angin, dari angin ke laut. Siklus selesai. Atma diyakini menuju alam leluhur sebelum kelak bereinkarnasi. Tetapi Bali hari ini tidak lagi Bali abad ke-14 ketika pengaruh Majapahit datang dan memperkaya tradisi Hindu setempat. Bali kini adalah destinasi global. Pariwisata menyumbang mayoritas ekonomi. Ngaben pun tidak luput dari sorotan. Di beberapa tempat, jadwal Ngaben diumumkan agar wisatawan bisa menyaksikan. Fotografer asing berdiri di tepi kuburan. Media sosial memviralkan badai raksasa setinggi belasan meter. Pertanyaannya, apakah sakralitas berubah ketika menjadi tontonan? Sebagian tokoh adat mengatakan tidak, ritual tetap dijalankan sesuai sastra dan lontar. Wisatawan hanyalah penonton pasif. Namun ada juga suara kritis yang khawatir. Estetika lebih diutamakan daripada esensi. Di tengah modernitas, Bali berjalan di atas garis tipis antara menjaga warisan dan menjual citra. Ngaben juga menyimpan lapisan sosial yang jarang dibicarakan. Biaya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bagi keluarga kurang mampu, ini beban berat. Walau ada Ngaben massal, tekanan sosial tetap terasa. Tidak melakukan Ngaben dianggap belum menyempurnakan kewajiban anak kepada orang tua. Disinilah nilai bakti diuji. Namun sekaligus, sistem adat menyediakan solusi kolektif. Banjar membantu, desa adat mengatur, solidaritas menjadi penyangga. Ngaben menjadi cermin struktur sosial Bali. Komunal, hierarkis, namun saling menopang. Malam hari setelah prosesi, suasana desa kembali tenang. Abu sudah dingin. Badai tinggal rangka hitam. Angin membawa sisa bau kayu terbakar. Namun, di rumah keluarga, keyakinan baru tumbuh. Atma telah bebas. Bagi orang luar, api adalah kehancuran. Bagi Bali, api adalah pembebasan. Ngaben mengajarkan bahwa kematian bukan lawan kehidupan. Ia adalah bagian dari siklus. Seperti matahari yang terbenam di ufuk barat dan terbit kembali esok hari. Dalam api itu, Bali mempertahankan identitasnya. Di tengah arus globalisasi, hotel-hotel mewah, dan pesta pantai, Ngaben berdiri sebagai pengingat bahwa pulau ini tidak hanya tentang pariwisata. Ia tentang kosmologi, tentang keseimbangan, tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Dan ketika asap terakhir menghilang di langit Bali, yang tersisa bukanlah abu, yang tersisa adalah keyakinan bahwa setiap kehidupan pada akhirnya adalah perjalanan pulang.